Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua kembali berkumpul dalam rangka berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengumpulkan amal kebaikan kita menuju kepada kebahagiaan kita yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang sempurna kelak ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk terus melakukan amal yang tujuannya adalah hari ini kita usahakan amal itu, kebaikan itu yang kita lakukan jauh lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah hari esok kita pun lebih semangat lagi untuk terus melakukan kebaikan yang kebaikan itu dia melebihi kebaikan yang sudah kita lakukan di hari ini dan hari kemarin. Itulah moto hidup seorang hamba yang nantinya dia mendapatkan kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang sama berbahagia, kita begitu banyak terlena dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Namun kita karena begitu banyak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita, bahkan sebagian besar di antara kita lupa bahwa sesungguhnya kita hidup ini untuk meninggalkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala begitu gamblang memberikan peringatan kepada kita dengan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang Allah ciptakan di alam permukaan buminya Allah ini, mereka semua akan meninggalkan dunia ini tatkala Allah telah memberikan kecukupan hidup kepada mereka di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang kematian pada diri kita, siapapun di antara kita, sehebat apapun kita, semampu apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, kita tidak akan bisa mampu memajukan ataupun memundurkan sedikit kematian yang Allah telah tetapkan kepada diri kita. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita itu perlu menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya kita hidup ini adalah untuk meninggalkan dunia ini. Sehingga orientasi kita terus yang tertanam dan terpikirkan oleh kita adalah melakukan amal-amal kebaikan. Dan sekali lagi, prinsip yang harus kita tanamkan dalam menjalankan sisa daripada kehidupan kita adalah hari ini harus kita melakukan kebaikan
melebihi daripada hari kemarin. Meninggalkan keburukan melebihi daripada hari kemarin. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan kebaikan di keesokan harinya, yang kebaikan itu melebihi daripada hari ini dan hari kemarin. Maka potensi kebahagiaan itu akan kita raih, tidak hanya sekedar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, akan tetapi di akhirat kita pun mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, yang memang merupakan impian dan cita-cita kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita saat sekarang ini terlalu banyak melakukan kemaksiatan, terlalu banyak melakukan kesalahan, hidup ini diisi dengan hal-hal yang sifatnya ketika kita lakukan mendatangkan dosa, maka marilah perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya tidak memberikan penyesalan yang bertubi-tubi pada diri kita. Sebab penyesalan kelak di akhirat tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada diri kita. Olehnya itu, mari sama-sama kita berusaha untuk memanage daripada perjalanan kehidupan kita ini dengan baik. Dan perlu kita ingat bahwa Allah telah memberikan ketegasan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Tuhan seluruh sekalian alam, memberikan kehidupan kepada kita maupun kalangan jin, tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau mengkaji, ternyata dalam konsep ayat lain Allah telah memberikan penjelasan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan tidaklah Allah yang maha perkasa, maha segala-galanya, maha memberi, maha kuasa, menciptakan hidup dan mati pada setiap makhluk yang ada di permukaan buminya Allah. Tiada lain dan tiada bukan hanya untuk mau melihat siapa di antara mereka yang paling baik kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memiliki harta, kemudian memiliki kedudukan, pangkat, jabatan, yang mungkin di mata manusia mereka adalah orang-orang yang hebat, yang mungkin di mata manusia mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang sangat luar biasa. Namun tatkala mereka melupakan hakikat daripada penciptaan mereka, maka kekayaan yang mereka miliki, kedudukan yang mereka punya, pangkat jabatan yang Allah titipkan kepada diri mereka tidak memiliki manfaat sama sekali untuk diri mereka. Boleh jadi di dunia mereka mendapatkan kebahagiaan, namun kebahagiaan itu hanya sebatas di dunia. Kelak di akhirat mereka akan menjadi siksa daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketegasan kepada kita. Ya, dalam Quran surat Az-Zalzalah Allah memberikan ketegasan yang begitu jelas kepada kita yang harus kita pahami dengan baik. Hadirin kaum muslimin jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pada Quran surat Al-Zalzalah ini memberikan penjelasan
kepada kita terkait nantinya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita. Kenapa kita dibangkitkan dalam kondisi yang bermacam-macam? Oleh karena kita di dunia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Maka jangan kita heran ketika nanti pada saat semua manusia dibangkitkan, maka kondisinya itu bermacam-macam. Olehnya itu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika setiap dari kita ingin dibangkitkan dalam kondisi yang baik, maka marilah dari sekarang kita berusaha untuk selalu senantiasa menjaga apa yang diperintahkan Allah harus kita kerjakan, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita tinggalkan. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, begitupun sebaliknya, sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, sebesar apapun keburukan yang kita lakukan, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'mal mithqala dzarratin kharran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, maka insya Allah tidak akan terlepas daripada hisaban Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, maka pantauan Allah dalam menghisab hal tersebut tidak akan pernah terlepas. Hadirin kaum muslimin jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan keberkahan tersebut dalam menjalani kehidupan kita, kita harus selalu senantiasa menyisihkan waktu kita dalam menuntut ilmu yang kita garis bawahi dengan tinta merah berkaitan dengan agama kita. Sebab siapa di antara kita yang dia dekat dengan ilmu agama, maka ilmu agama itu akan mengantarkan dirinya menuju kepada kebaikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas dia mengatakan bahwa sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa di antara kita yang mereka itu menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam perjalanan kehidupan mereka. Sebab kita harus pahami bahwa orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu itu kualitasnya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Maka ini dapat dipahami, ini dapat dimengerti bagi orang-orang yang Allah berikan akal sehat untuk mereka berpikir. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau sekiranya kita ingin mendapatkan agar diri kita ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam perjalanan kehidupan kita begitu banyak masalah bertubi-tubi menghantui perjalanan kehidupan kita. Orang yang sukses dalam menjalani kehidupan di alam permukaan buminya Allah adalah mereka yang selalu senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kunci untuk mendatangkan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita adalah dengan mendekatkan diri kita, meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat ke-11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dua tipe manusia yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah tegaskan amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Beriman bukan hanya sekedar dia mengatakan dia beriman kepada Allah, lantas dia tidak mengerjakan yang namanya sholat 5 waktu. Dia tidak mengerjakan yang namanya mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, berbuat baik, melakukan amal-amal saleh, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata iman itu harus diikut sertakan dengan pelaksanaan ibadah kepada Allah, kemudian diikut sertakan pula dengan melakukan amal-amal soleh dan berusaha memagar diri kita ataupun memberikan kekuatan kepada diri kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita coba untuk selalu senantiasa mendekatkan diri kita, ya, membawa diri kita untuk selalu senantiasa berada di tempat di mana di situ dibicarakan tentang masalah agama, agar dengan agama itu akan mengantarkan diri kita menuju kepada kebahagiaan yang sempurna. Sebab tadi kita telah dengar dengan jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman agama kepada dirinya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, cerita tentang ingin mendapatkan kebahagiaan adalah merupakan keinginan dari setiap manusia yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan itu tidak hanya sekedar mau didapatkan hanya di dunia saja, tetapi kalau bisa kelak di akhirat pun dia akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Maka jalan yang sederhana yang perlu kita pahami dengan baik dan kita harus lakukan adalah mengantarkan diri kita ke tempat di mana di situ dibicarakan tentang pembahasan terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang disampaikan riwayat dari Tirmizi dijelaskan kepada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepadanya, dia mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu berjalan di satu jalan, kemudian dia memanfaatkan perjalanan itu untuk menuntut ilmu agama, dan dia konsisten dalam menuntut ilmu agama, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kenikmatan kepada dirinya, yaitu mengantarkan dirinya dan memudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Selanjutnya, ketika kita telah mendapatkan ilmu, maka tugas kita adalah menyampaikan kepada saudara-saudara kita agar mereka juga mengerti terkait dengan apa yang kita pahami, kita mengerti dalam pembelajaran ilmu agama yang kita pelajari. Sebab kalau kita ditanya tentang masalah-masalah agama, lantas kita paham terhadap permasalahan yang orang itu tanya kepada diri kita,
kemudian kita diam tidak mau memberikan jawaban terhadap apa yang mereka tanya, ini akan memberikan dampak yang negatif kepada diri kita. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmizi, riwayat Tirmizi, dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Barang siapa di antara kita yang dia itu sudah paham terhadap satu ilmu, kemudian dia ditanya tentang ilmu itu, lantas dia tidak memberikan jawaban terhadap ilmu yang ditanya, maka apa yang terjadi? Dia akan dicambuk oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dengan cambuk yang dibuat dari api neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dijelaskan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyrati sa'a ay yurfa'al ilm wa yathbutal jahal. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu akan datang dan akan cepat menghantui setiap daripada manusia itu apabila yang pertama, inna min asyrati sa'a ay yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu, kemudian wa yathbutal jahal, rebaknya kebodohan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ilmu agama ini sudah hilang, kemudian kebodohan merajalela di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah kiamat itu akan segera menghampiri kehidupan yang ada di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan keberkahan, kebahagiaan kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu senantiasa menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya penciptaan kita di alam permukaan buminya Allah adalah untuk menghambakan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan ibadah itu akan mengantarkan diri kita menuju kepada kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, terus memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, agar kita selalu senantiasa mau melangkahkan kaki kita menuju ke tempat-tempat yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.